Pada masa ketika Pulau Sumatera masih dikenal sebagai Andalas, hiduplah seorang kakek tua yang akrab disapa Inyik. Penduduk setempat mengenalnya sebagai Inyik Gadang Bahan. Inyik Gadang Bahan, pria bertubuh raksasa dengan kapak yang hampir sebesar tubuhnya, terkenal dengan kekuatannya. Meskipun usianya sudah senja, satu tebasan kapaknya mampu merobohkan pohon terbesar sekalipun. Ketika Inyik berjalan, tanah seakan-akan turut bergetar mengikuti langkahnya. Dan dengan tubuh besar itu, tak heran jika ia bisa menghabiskan porsi makanan yang luar biasa banyak. Meski sudah tak muda, Inyik Gadang Bahan adalah pekerja keras yang selalu ramah dan suka menolong. Di ujung desa, hiduplah seorang nenek tua yang sebatang kara. Suatu pagi, saat Inyik Gadang Bahan melintas, ia melihat sang nenek terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dengan sigap, Inyik menangkapnya. Sang nenek gemetar mendengar langkah kaki berat Inyik, berterima kasih sambil bertanya kemana ia hendak pergi pagi-pagi sekali. Inyik menjawab bahwa ia akan mencari kayu bakar ke dalam hutan. Wajah sang nenek berubah cemas. Selama 3 hari terakhir, ia mendengar suara dengkuran aneh dari dalam hutan saat malam. Ia meminta Inyik untuk mengurungkan niatnya. Namun Inyik hanya tersenyum dan meyakinkannya untuk tidak khawatir. Setelah berterima kasih atas nasihat nenek, Inyik melanjutkan perjalanannya memasuki hutan. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, Inyik mulai merenungkan perkataan sang nenek. Jalur yang biasa ia lewati kini penuh dengan pemandangan ganjil, pohon-pohon tumbang, dan dahan-dahan berserakan. Ia menggenggam kapaknya erat-erat dan bersiap kembali ke kampung. Namun, tiba-tiba muncul seekor naga besar menghadang jalannya. Dengan tenang, Inyik Gadang Bahan mencoba berbicara dengan naga tersebut. "Mohon izin, naga yang baik, aku hendak kembali ke kampungku," katanya. Namun naga itu marah dan menyemburkan api. "Kau mengganggu daerah kekuasaanku. Semua yang masuk hutan ini akan aku hanguskan." Inyik tak gentar dan tetap tenang. "Wahai naga, aku hanya ingin lewat. Sesampainya di kampung, pasti akan kuberitahu semua orang agar tak mengganggu hutan kekuasaanmu," ujarnya. Namun naga itu terus menyemburkan api. Hampir setengah hutan mulai terbakar. Inyik berpikir keras bagaimana mengalahkan naga yang besar itu. "Naga yang lapar, jangan buang tenagamu. Aku tahu caranya agar perutmu kenyang dan bisa bertempur dengan kekuatan penuh," katanya. Naga itu tertarik dan mulai mendengarkan. Inyik melanjutkan, "Di ujung barat hutan ada lembah penuh hewan ternak yang gemuk-gemuk. Engkau bisa pergi ke sana dan makan sepuasnya. Setelah kenyang, kita bisa bertarung kembali." Sang naga segera terbang menuju lembah itu. Namun, sesampainya di sana, naga hanya menemukan seekor sapi, karena para penggembala sudah membawa pulang ternak mereka sebelum matahari terbenam. Merasa dibohongi, naga itu kembali dengan amarah membara. Di tempat lain, Inyik Gadang Bahan bergegas memadamkan api di hutan dan kembali ke kampung. Ia memperingatkan semua orang tentang keberadaan naga jahat itu. Ia meminta warga untuk tidak menyalakan penerang pada malam hari. Dan jika naga datang, semua harus menyelamatkan diri ke dalam gua di kaki bukit. Malam pun tiba. Sang naga terlihat terbang di sekitar kampung. Karena gelap, ia tak melihat keberadaan kampung. Namun, akhirnya ia menemukan atap perkampungan yang ia cari. "Wahai warga kampung, terimalah nasibmu menjadi santapanku," teriaknya. Inyik Gadang Bahan segera memberi tanda. Kentongan dibunyikan, dan warga bergegas menyelamatkan diri. Sementara naga menghancurkan perkampungan, Inyik memutuskan untuk memancing naga keluar. Ia menantang sang naga untuk mengejarnya ke lembah penggembalaan. Sang naga yang marah mengejar sambil terus menyemburkan api. Sampai di lembah, Inyik mendapat celah dan berhasil menebaskan kapaknya ke ekor naga. Hal itu membuatnya semakin bersemangat. Ketika naga lengah, ia menebas tubuhnya. Sang naga pun akhirnya kalah. Naga besar itu meliuk kesakitan, darahnya menggenangi tanah. Tempat naga meliukan tubuhnya berubah menjadi 2 cerukan besar, yang kini dikenal sebagai Danau Kembar di Sumatera Barat. Danau atas adalah tempat kepala naga, sedangkan danau bawah adalah tempat ekornya. Di dekat danau, padang penggembalaan tempat pertarungan terjadi dikenal sebagai Alahan Panjang, sementara lembah itu disebut Lembah Gumanti, yang berarti lembah naga mati. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.